Barang siapa yang telah diberi hidayah, tidak ada satu orang pun yang dapat menyesatkan. Barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang dapat memberi hidayah. Hatta Nabi turun ayat kepadanya, innaka lan tahdi man ahbabta. Kenapa orang tidak berpikir begini menghadapi orang lain maksiat? Mestinya kita bersyukur, bukan kita. Sementara muridnya tunggu pergi kemana syekhnya? Lalu kata, tak membayangkan, tak menyangka si rahib itu syekh yang masya Allah, yang muridnya dah jadi ulama, dah jadi orang soleh, boleh tinggalkan agama cuma karena perempuan. Terkejutlah, oh tak ada lagi syarat lain. Dia bagi syarat terus yang mustahil, rupanya tidak mustahil. Apa syaratnya? Kalau masuk ke agama Kristen, perlu menjadi pengembala kambing. Karena Nabi kami dulu pengembala kambing. Dan anak gadis kami ini punya kambing yang banyak. Gembala dulu dari kecil hingga besar baru nikah. Mau. Hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan dia mengembala kambing saja, nunggu nikah. Nunggu nikah. Sekarang mana ada orang yang mau begitu? Ya, tak nikah pun dia sudah zina dulu. Tak mau tunggu. Ini jujur tunggu karena dia. Muridnya sementara hari-hari tunggu di majelis, tak datang, syekh tak datang. Nah, dia sangka tengah khalwat di dalam biliknya, rupanya tengah ada di rumah padri itu. Baru terdengar bahwa gurunya ada di rumah padri, tergila-gila dengan wanita. Datanglah muridnya. Maka dia minta kepada murid utamanya yang sudah menjadi orang soleh dan dikenal jadi aulia. Datanglah murid utamanya itu. Rupanya tengok syekhnya, tuan gurunya duduk di bawah pokok, ya, dengan kambing-kambingnya. Ininya sudah lupa cukur, ininya sudah. Maka muridnya kata, assalamualaikum ya syekhana. Dia bilang, pergi kau, aku bukan syekhmu. Tetap muridnya, ya, hampiri, kita ambil tangannya, nak dicium, ditarik. Aku tak mengenal, aku bukan guru, pergi dariku. Lalu gurunya duduk di hadapannya dan cakap, ya syekh, tidak pernah aku mencintaimu seperti hari ini. Ya syekh, engkau oleh Allah dijadikan sebab untuk aku sehingga dapat usul kepada Allah, dapat mengenal Allah oleh Allah, bukan engkau, oleh Allah. Engkau dijadikan sebab oleh Allah. Sekarang Allah telah menguji aku dengan engkau juga. Engkau yang mengajarkan bahwa tidak ada yang berbuat di muka bumi ini kecuali Allah. Sekarang aku telah melihat Allah tengah berbuat apa kepadamu. Syekh, kembalilah. Sadarlah syekhnya itu menangis. Setelah menangis, dibagi tangannya, dicium oleh muridnya. Dibawanya ke rumahnya, disuruh mandi, disuruh cukur, didudukkan lagi di majelis, baca kitab lagi, mengaji lagi. Ini namanya orang menyembah Allah. Ini baru. Tengok maksiat, dia kata itu syariat. Lah, itu syariat hawa nafsu, bukan syariat Allah. Ini namanya faqdul mukhalafah. Dia tidak pernah berselisih dengan Allah. Itu sebab para aulia itu hidupnya bahagia. Dia mengatakan, nahnu fil jannah qablal jannah. Aku di surga sebelum masuk surga. Karena dia bersama hakikat. Orang yang tengah melakukan maksiat, kalau ditanya, kita tanya, kenapa kamu melakukan itu? Dia pun tak tahu. Kenapa? Aku pun tak tahu. Mestinya kita tengok hikmahnya banyak. Ini terutama orang yang dekat, suami kita, istri kita, jiran kita, guru kita, murid kita. Orang semua penuh kebencian. Karena orang hanya mencintai dirinya, tidak mencintai Allah. Sudah habis belum Mas Adi? Habis ya. Wadawamu syauq.
Yang ketiga ini tanda hati yang selalu naik, dia selalu rindu. Rindu itu tak akan datang kecuali cinta, dan rindu itu tidak akan kecuali merasa jauh. Mana ada orang dekat rindu? Saya jika jauh dari istri, handset ini sudah penuh. I miss you, I love you, aku rindu. Kalau sudah berdua, tak pun cakap apa-apa, senyap saja. Ya, malah mungkin marah. Ya, kalau sudah berdua. Tapi jauh, no. Lagi kalau jauh dua-dua, handsetnya dua-dua, I miss you, I love you. Tapi kalau dekat, nah, maka orang selalu merasa jauh, merasa kurang, merasa tidak sempurna, merasa tidak penuh taatnya. Jadi selalu Allah selalu rindu. Bukan tentram saja. Aku sudah banyak sholat, banyak zikir. Ini hatinya tidak naik-naik. Rindu tidak pernah hilang karena dia tidak pernah merasa dekat. Padahal dekat. Bahkan ada orang merasa dekat padahal jauh. Tapi ini justru dia merasa jauh padahal dekat. Maka selalu rindu. Rindu tak akan keluar kecuali cinta. Tak ada orang tak cinta rindu. Kalau tak berarti dia bohong. Aku rindu padamu, lepas itu pergi. Orang rindu pergi. Tak ada kalau orang rindu. Wa alamatul fatah, salah satu asya, tanda hati yang terbuka, tawakul, sidik yakin, tawakal, sidik yakin Allah. Tawakal itu artinya menyerahkan bahwa Allah lah yang paling tahu terhadap diri saya daripada saya. Jadi tak payah pikir. Orang yang jika dia berhasil tawakal kepada Allah, maka dia bertawakal kepada anak istrinya. Dia tak pikir anak istrinya nanti mati, nanti sakit, nanti tak makan. Allah yang bagi. Ya Allah lama bagi rezeki kita makan, ya sudah, kita usaha tak dapat Allah. Ya. Dan juga sidik. Apa yang dikatakan dan diperbuatnya itulah yang ada di hati. Bahkan sidik itu adalah zahirnya selalu berkesesuaian dengan batinnya. Karena ada yang zahirnya tidak sesuai. Maka jika seorang wali yang hatinya dekat kepada Allah tetapi fisikalnya tidak dapat mengimbangi, ini namanya wali naqis. Biasanya oleh Allah disingkirkan daripada, dijauhkan daripada kudwah, tidak boleh dikudwahi. Karena ini wali tidak betul zahirnya, tapi batinnya betul. Dia tidak sidik. Tapi kalau sidik, seberapapun hatinya cinta kepada Allah, rasa dekat kepada Allah, tapi tetap zahirnya seimbang melakukan. Karena ada orang yang sudah dibawa hanyut oleh cintanya yang mendalam kepada Allah hingga dia tidak membuat fisiknya tak buat apa-apa. Dulu dalam bilik dia, ini namanya tidak sidik. Itu orang-orang yang majdub. Orang yang sidik mampu, meskipun dia yakin bahwa yang bagi rezeki kepada Allah, tapi tetap dia berniaga, bersungguh-sungguh. Ini namanya sidik. Dan yang terakhir yakin. Yakin itu sudah tidak ada keraguan. Yakin itu tidak pernah bertanya, tidak pernah mencari bukti, tidak pernah. Kita kan sering mengatakan, ya Allah jika memang Engkau benar, ya Allah, Allah pun diuji-uji begitu. Itu orang tak yakin. Jika agamamu benar, tunjukkan. Dia tidak tahu Allah itu apa sebetulnya. Wa alamatul khabar, salah satu asya, tanda hati yang jatuh 3. Pertama ujub. Ujub itu orang tak bilang hebat pun dia merasa hebat sendiri. Ya, orang ikhlas boleh dia masukkan ke dalam bilik kunci, hanya sendiri dia sholat itu ikhlas. Tapi ujub ada lagi, meskipun sudah sendiri. Karena
Karena kalau ikhlas maknanya dia ibadah bukan untuk orang. Karena sudah tidak ada orang, dia dalam diri sendiri. Dan malam-malam pukul 3 gelap pula, jauh pula di dalam hutan. Tapi kalau ujub, dia mengaku bahwa ih hebatnya aku nih, ini wali aku sekarang ini namanya jatuh. Ria baru, ria dari ro'a, ingin dilihat orang. Kemudian wal hirs, bahwa mura'atud dunia, serakah, ya serakah kepada dunia. Selalu dia mura'ah kepada dunia, memelihara, menjaga, ya, serakah maksudnya. Wa alamatul waqaf, adapun tanda hati yang mati 3, zawalu halawati ta'at. Kalau taat tidak terasa manisnya, itu hatinya maknanya mati, beku. Macam lidahnya itu banyak elsenya, sudah tak terasa apa-apa. Ya. Wa adamu mararatil maksiat, tidak terasa pahit maksiat, bahkan maksiat sudah rasa nikmat. Orang jika ketika maksiat masih rasa takut, maknanya masih hidup hatinya, tidak wukuf. Lagi malu dengan orang, lagi sembunyi-sembunyi. Orang maksiat sembunyi-bunyi itu bagus lah. Ya. Karena Allah tidak suka kepada maksiat yang mudzaharah, terang-terangan. Itu sebabnya Allah melaknat orang yang maksiat malam-malam, tak ada orang lain, esok cerita kepada orang, ya Allah, kata Allah, sudah aku tutup, dia yang buka. Maksiat itu sebetulnya aib rahasia, jika kita buat, tutuplah. Makanya Nabi Isa dulu bertanya kepada muridnya, jika engkau melihat orang tersingkap bajunya, maka nampak auratnya, apa yang kau lakukan? Tutup. Tapi mana ada orang, jika ada orang buruk disebut-sebut, oh dia itu. Ya, padahal yang namanya maksiat itu adalah aib, celah diri. Kalau kita menutup aib orang, Allah akan tutup aib kita. Jika buka, Allah akan buka. Ingat, kita berinteraksi kepada orang, pada hakikatnya berinteraksi kepada Allah. Orang tak dapat buat apa-apa, orang tak akan jatuhkan dan angkat kita, tapi Allah. Kita kata itu kualat, itu kualat hanya kepada Allah. Wal tibasul halal, dan dia iltibas kepada halal. Ya, artinya dia tidak kenal halal. Ya. Karena itu sebab dia selalu pergi ke haram, karena iltibas kepada halal. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita alhamdulillah dapat baca satu bab. InsyaAllah kita sambung, ya, jika ada masa nanti, jika ada kesempatan, ya, di bulan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lihat wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.